Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nur Aziza dari jurusan Administrasi Publik, Kampus STIA Banjarmasin. Pada hari ini, saya akan membahas tentang hukum adat. Hal-hal yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah 1. Pengertian hukum adat. 2. Sejarah hukum adat di Indonesia. 3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia. 4. Unsur-unsur hukum adat. 5. Tujuan hukum adat. 1. Istilah dan pengertian hukum adat. Istilah hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku di dalam masyarakat. Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat menurut para ahli yaitu 1. Menurut Profesor Dr. Cornelis van Vollenhoven sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain. Di dalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut. Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang di satu pihak mempunyai sanksi, maka dikatakan sebagai hukum, dan di lain pihak tidak dikodifikasikan, maka dikatakan adat. 2. Menurut Soejono Soekanto, beliau menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perubahan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. 2. Sejarah hukum adat di Indonesia. Hukum adat di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno. Hingga kini, hukum adat masih dianut di berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran hukum adat bahkan diperkirakan sudah ada sebelum bangsa asing masuk ke Indonesia. Berbagai bukti pun mendukung temuan tersebut. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, keberadaan peraturan adat istiadat sudah ada sejak zaman kuno, yakni zaman Prahindu. Para ahli hukum adat berpendapat bahwa adat istiadat yang saat itu dijadikan pedoman adalah adat-adat Melayu Polinesia. Seiring berjalannya waktu, datanglah kultur dari berbagai agama, mulai Hindu, Islam, hingga Kristen yang membawa pengaruh kepada kultur asli tersebut, hingga menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat di Indonesia yang kini masih bertahan merupakan akulturasi antara peraturan-peraturan adat istiadat zaman Prahindu dan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam, dan kultur Kristen. 3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia.
Di samping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam hingga faktor-faktor tradisional, ada banyak faktor lain turut mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia. Di antaranya, 1. Magis dan animisme. Pengaruh faktor magis dan animisme di Indonesia berpengaruh besar dalam perkembangan hukum adat. Hal ini bisa dilihat dari upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan serta kekuatan gaib hingga kepercayaan animisme pada alam semesta atau pemujaan terhadap roh-roh leluhur. 2. Faktor agama. Pengaruh faktor agama juga merupakan salah satu yang cukup besar dalam perkembangan hukum adat. Mulai dari masuknya agama Hindu pada abad ke-8, agama Islam pada abad ke-14, dan agama Kristen yang dibawa pedagang-pedagang Barat. 3. Adanya kekuasaan asing. Pengaruh kekuasaan penjajah Belanda turut mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia. Orang-orang Belanda kala itu membawa alam pikiran Barat yang individualisme. Hal ini jelas bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan. 4. Unsur-unsur hukum adat. Hukum adat adalah salah satu hukum tertua di Indonesia. Hukum adat memiliki beberapa unsur yaitu 1. Adanya tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. 2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis. 3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral. 4. Adanya sanksi atau akibat hukum tidak tertulis. 5. Ditaati dalam masyarakat. 5. Tujuan hukum adat. Hukum adat sebenarnya tidak ada tujuan terperinci dan jelas soal tujuan adanya hukum adat yang berlaku di masyarakat. Namun, dapat dikatakan hukum adat bertujuan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan antar satu masyarakat dengan lainnya serta penguasa dalam masyarakat. Hukum adat berpedoman pada asas-asas kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio-magis. Hukum adat tidak mengenal pembidangan hukum, seperti halnya hukum Barat. Di hukum adat tidak ada pemisah yang jelas antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Sekian penjelasan saya tentang hukum adat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.